Oke guys, kali ini kita akan mereact video ya, akan membahas tentang rangkaian aksi demo dan bagaimana solusinya. Dan ini video dari Bang Ferry Irwandi. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak videonya. Kita mulai videonya. Halo warga sipil sekalian, langsung aja, kita nggak usah berlama-lama dan bertele-tele ya teman-teman. Sebelum gue mulai, gue minta kalian nonton video ini sampai habis karena video ini harus ditonton sampai kalimat terakhir. Ya, biar lengkap ya, biar nggak ada kesalahpahaman dan sebagainya. Dan misalnya lu adalah seorang pejabat publik atau lu seorang, maka lu adalah pihak yang paling harus nonton video ini. At least kalau lu berpikir bahwa lu perlu menjaga keselamatan diri lu dan keluarga lu gitu. Karena ini bukan situasi yang normal dan bukan situasi yang biasa dan harus dipahami secara holistik teman-teman. Ya, yang bakal gue bahas apa yang gue tuliskan di judul ya. Kita memahami semua rangkaian kejadian buruk ini dari penyebabnya, dari apa yang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi mari kita mulai. Oke, gue berangkat dulu dari aksi tanggal 25 Agustus 2025. Yang mana seperti yang gue bilang ke teman-teman, banyak kejanggalan dalam aksi tersebut karena satu dan lain. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah ini sangat fabricated sekali di TikTok atau di platform media sosial lain. Satu narasi didengungkan oleh akun ternakan atau akun kosongan atau akun telur dengan narasi yang sama seperti ini, kode dari Prabowo lah, strategi dan taktik Prabowo, seakan-akan antara eksekutif dan legislatif itu berada di pihak yang berlawanan, yang mana sebenarnya kita tahu itu sama aja tuh ya, pemerintah juga. Nah, kedua banyak Jadi dari buzzernya ya, ada buzzer-buzzer tentu di media sosial yang kayak ngompor-ngomporin atau memberi informasi yang kayak ngebuat apa ya, resah lah masyarakat itu di tanggal 25 Agustus sehingga jadi demo yang nggak wajar gitu dianggap Bang Ferry ini ya. video AI yang menyebar di masyarakat dan itu sangat-sangat bertolak belakang dengan spirit dan semangat yang selama ini ada di setiap aksi Beda tujuan. di 1 tahun terakhir. Ketiga, yang paling janggal dan yang paling bikin aneh adalah aksi-aksi ini diprovokasi dan diinisiasi oleh akun-akun yang selama ini sangat-sangat pro pemerintahan dan akun-akun yang gak segan-segan melakukan tuduhan dan fitnah bagi orang yang berseberangan dengan mereka. Ya kalian lihat sendiri, kalian nilai sendiri nih. Ini akun-akun pro Prabowo nih, gitu kan, pro pemerintah nih, tapi melakukan hal seperti ini. Hanya banyak pihak yang berhati-hati pada aksi ini, termasuk bareng warga, beberapa organisasi limpak lain, koalisi masyarakat sipil, beberapa orang yang gue kenal yang emang mengkoordinir dengan baik selama ini, itu semua memilih untuk menarik diri atau tidak mengajak orang-orang untuk turun tanggal 25 Agustus. Tapi ya, jadi kalau misalnya demo tuh nggak mudah, harus ada koordinatornya yang merencanakan bagaimana aksinya itu terjadi, di mana dan bagaimana proses itu harus ada. Ya, jadi nggak asal-asalan tuh, wah demo di sini bagaimana gitu, asal-asalan nggak ada. Jadi demo itu harus ada rencananya, apa yang disampaikan, bagaimana jalannya dan tempat kumpulnya di mana dan sebagainya. Jadi nggak mudah ya untuk melakukan demo. Bahkan perlu izin dari polisi karena polisi harus mengamankan kalau misalnya terjadi suatu kerusuhan. Gitu. Jadi banyak tuh rangkaiannya, nggak semudah itu mengadakan demo, ya. DPR-nya juga bodoh sih. Dan emang banyak melakukan dan mengucapkan hal-hal yang seharusnya tidak diucapkan dan dilakukan. Terlebih lagi kita tahu penghasilan mereka nggak kurang gitu loh. Kenapa masih saja isu ini berputar di hal-hal seperti ini sementara masyarakat lagi susah. Termasuk gue sendiri, gue tidak melakukan seruan atau ajakan untuk aksi dan itu jarang sekali gue lakukan. Kenapa demikian? Karena selama aksi gue sudah melihat banyak sekali kejadian dan gue merasa kayak ya itu pada akhirnya balik lagi ke pilihan pribadi masing-masing ya. Dan gue pikir ya sudah, yang penting gue datang dan gue ngelihat, gue mapping dan gue pelajari benar situasinya seperti apa gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk tetap ikut aksi tanggal 25 Agustus. Gue sekali lagi minta maaf untuk teman-teman yang ketemu gue di tanggal segitu. Gue minta foto nggak usah disebarin atau nggak usah ditunjukin gue ada di situ karena ada kebutuhan yang harus gue lakukan di situ, termasuk mapping tadi ya. Dan benar aja di aksi tanggal 25 Agustus itu berbeda dengan aksi yang lain, nggak ada itu titik medis, nggak ada itu titik konsumsi, logistik dan segala macam, semuanya scattered tanggal Jadi kok nggak direncanakan gitu, nggak ada yang untuk tadi ya tenda-tenda misalnya untuk yang terorganisir, misalnya makanannya, logistik, terus yang bagian apa, kalau misalnya ada yang sakit atau apa kan tuh butuh apa ya, misalnya obat-obatan itu juga diperlukan. Jadi harus terencana dengan baik ya demo itu, tidak asal-asalan aja dibuatnya. Sudah ada water cannon yang ditembakkan, udah mulai banyak masa-masa yang kita nggak tahu dari mana dan terjadilah banyak kerusuhan. Tapi satu yang perlu dicatat dan diingat, gak semua peserta aksi di situ adalah orang bayaran atau orang suruhan.
Dan Ada gue yang ikutan meyakini juga. dari apa yang gue survei dan gue tanyakan di situ, banyak yang memang benar-benar datang karena kemarahannya kepada anggota dewan kita yang seharusnya menjadi evaluasi besar-besaran. Dan yang terjadi malah banyak yang ditangkap kan para peserta aksi yang ada di bawah umur gitu. Nah, masalahnya mulai terlihat setelah apa yang terjadi di siang tanggal 25 Agustus, teman-teman. Ini seperti yang kita tebak dari awal ya. Setelah aksi mulai, itu muncul banyak akun-akun ternakan dan bahkan influencer juga gitu ya, yang menarasikan satu kalimat yang sama. Ini kemana orang-orang yang aksi kemarin? Wah, mahasiswa nggak turun ya, duitnya nggak cair ya, dan lain sebagainya, dan menyerang orang-orang yang spesifik gitu loh. Bisa kayak Regen itu masih jadi korban serangan sampai sekarang. Baskara, Budi di Twitter, akun bareng warga dan lain sebagainya, semuanya tuh menggeruduk dengan narasi yang sama. Wah, nggak turun bla bla. Apakah gue kena? Ya, gue juga kena. Tapi bedanya adalah kita one step ahead daripada mereka gitu. Once mereka keluarin narasi itu, akhirnya kita keluarin foto gue di situ dan selesai di situ. Akhirnya yang menyerang itu pada tutup akun semua, takut terdeteksi dari mana. Kita coba trace satu-satu, mereka udah hilang semua. Dan dari Jadi narasi itu udah dibuat sebelum ini keluar beritanya. Jadi pagi udah terjadi nih, nanti dia nyerang-nyerang orang yang nggak ikutan gitu, kayak ngompor-ngomporin atau manas-manasi orang yang spesifik ya, kayak Bang Ferry tadi. Tapi karena Bang Ferry tadi punya bukti foto, itu tadi bisa di counter akhirnya kan. Tapi di sini kan ada question mark besar ya. Siapa sih sebenarnya? Nah, di baliknya Kalaupun siapa nih? dari inside jobnya pemerintah, siapa yang menginisiasi? Dan itu harus jadi pertanyaan paling besar. Tapi Siapa buru-buru dalangnya? ini kelar, buru-buru ini selesai. Karena kita tahu kondisi yang tidak kondusif itu akan merugikan semua pihak kan. Orang mau bekerja, orang mau berdagang, orang mau melakukan aktivitas masing-masing. Ya tidak ada orang yang nyaman dan akan bahagia ketika negara ini rusuh, nggak ada. Makanya kalau ngomong soal kerusuhan atau keributan, jangan disalahkan masyarakat terus. Pemerintah jangan buat api supaya jangan buat trigger, jangan buat kita panas, yang buat kita marah dengan kebijakan-kebijakan yang aneh, dengan ucapan-ucapan yang aneh, dengan tindakan yang aneh, dengan prioritas yang aneh juga gitu. Jadi jangan terus-terusan blaming masyarakatnya, sekali-kali evaluasi Koreksi. lah gitu loh, maksud gue. Ya, jadi pemerintah kayak ngelempar tanggung jawab. Oh, ini gara-gara masyarakatnya begini, begitu, membuat kerusuhan dan sebagainya gitu. Jadi terus menyalahkan masyarakatnya, tidak pernah mengoreksi bagaimana keadaan dirinya gitu. Apa harusnya pemimpin yang benar itu bisa mengoreksi, apa saya salah ya? Apa yang bisa menyebabkan hal itu terjadi? Mungkin saja saya yang salah gitu. Tapi dari pemerintah sekarang itu tidak mau mengakui kesalahan mereka. Sehingga mereka hanya melempar tadi tanggung jawab, masalah dan sebagainya ke masyarakatnya. Jadi masyarakat terus disalahkan ya di sini. Kondisinya seperti ini. Apa memperbaiki sesuatu yang memang sudah nggak baik itu nggak apa-apa gitu loh. Itu yang membuat banyak orang bingung gitu. Ternyata belum selesai satu masalah ini, 1 hari sebelum kejadian demo keluar lagi ucapan anggota DPR Ahmad Syaroni ya, yang sebelumnya mengatakan bahwa Iya, masyarakat itu merendahkan tolol ini ya, untuk sangat mengadakan sangat pembubaran merendahkan DPR. sekali. Kayak nggak cukup dia bilang masyarakat tolol, dia bilang peserta demo yang anarkis itu brengsek walaupun di bawah umur gitu. Tolol dan brengsek, dua kata dari seorang anggota dewan kepada rakyatnya gitu. Tolol dan brengsek. Yang mana dia nggak akan pernah jadi anggota dewan tanpa suara dari rakyatnya gitu. Dan orang Jadi kayak kacang lupa sama kulitnya lah. Ya, jadi kayak dia udah di atas nih, terus udah di atas dia merendahkan orang-orang yang memilih dia gitu ya. Ya kayak gini lah keadaannya. songong, pongah dan congkak gitu karena dia merasa punya duit, Ya, karena dia arogan. merasa punya power, karena dia merasa punya pasukan, punya jabatan, punya koneksi kan. Jadi selama ini kalau ada yang mengkritik, dia trolling balik, dia serang balik, dia olok-olok dan lain sebagainya, mau kayak gimana pun, dan bahkan dia segitu bangganya bisa membicarakan orang-orang gitu kan. Dan selama ini banyak yang takut, banyak yang bungkam, banyak yang terganggu, tapi yang nggak bisa apa-apa, dan orang ini makin menikmati kedikdayaannya gitu. Termasuk yang terakhir juga diajak debat sama salah satu diaspora, malah diasporanya diolok-olok di media sosial ya. Ya, jadi nggak mau mengoreksi dirinya, maunya kayak oh saya paling hebat, saya paling berkuasa. Ya kalian nggak ada apa-apanya gitu ya, dari penguasanya itu bilang kayak gitu. Ya padahal yang milih dia, yang apa ya, membuat dia itu bisa duduk di sana itu kan masyarakat yang memilih dia gitu. Kenapa dia itu tidak mengoreksi dirinya sendiri? Apa ada yang salah dengan dirinya gitu? Ya kalau misalnya dia mengoreksi dan wah mungkin saya salah terus harus dikoreksi misalnya kebijakannya, itu kan lebih baik dengan hanya menyalahkan masyarakat saja gitu. Jadi butuh evaluasi di sini ya pemerintahnya. Yang brengsek gitu.
Lu mau di penjara juga nggak apa-apa gitu untuk ngatain lu brengsek gitu. Siapapun pertemukan gue nggak akan mundur di penjara, gue serahin tangan gue bilang. Tapi lu brengsek, dan semua hal buruk yang terjadi di sini salah satu penyebabnya adalah mulut sampah lu. Dan update terakhir dia udah diturunkan dari jabatannya sebagai ketua fraksi, dipindah ya kalau nggak salah, nggak tahu bakal mengundurkan diri atau enggak, atau dipecat dari DPR. Dan dari kabar burung yang beredar gitu, dari dia udah OTW ke Singapura, nggak tahu ngapain di situ. Ngungsi Semoga lah dia. dia nggak sepencut itu untuk kabur. Itu kan bertolak belakang dengan image yang berusaha dia bangun terus ya, Savage, Tony Stark Indonesia, self claim kayak gitu dan lain sebagainya. Dan dia juga salah satu penyebab semua ini jadi berantakan sekali. Ternyata ucapan Sharon ini bikin nyiram bensin ke api aja gitu. Tanggal 28 makin besar Agustus itu apinya. demo lebih terorganisasi, lebih tahu siapa penanggung jawabnya, siapa yang mulai. Ada partai buruh, ada serikat buruh, ada mahasiswa, ada kelompok rimpang, ada koalisi masyarakat sipil. Jadi jelas identitinya masing-masing, bersuara, berorasi. Sampai siang semuanya berjalan dengan tertib dan lancar. Buruh mulai pulang satu-satu, ya PB ya, terus ada serikat buruh yang masih bertahan, mahasiswa mulai datang, ya memanas tapi masih dalam koridor wajar gitu sampai Masih sore. kondusif ya. Dan akhirnya waktu itu gue ngeliat, oh ya udah ada titik medis, sudah ada titik logistik dan lain sebagainya. Nah, Ya, kalau terorganisir dengan baik tuh jelas gitu ya, dari pemimpinnya siapa, yang bertanggung jawab siapa. Jadi enak gitu. Misalnya ada sesuatu yang terjadi tuh bisa diantisipasi. Bisa ada yang sakit, nanti ada yang kesehatannya yang ngurusin. Kalau misalnya ada yang kelaparan nih, ada yang ngasih makannya gitu. Ya jelas gitu. Kalau misalnya nggak ada yang ngurusin apa-apa, orang juga bingung. Misalnya kelaparan, capek, ada yang pusing, ada yang pingsan, itu bagaimana ngurusinnya kan? Makanya dari itu harus terorganisir dengan baik. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang punya peran ini, peran itu gitu. Nah itu penting ya, demo tuh nggak sesimpel itu. Ya, jadi butuh koordinasi yang baik antar, misalnya antar orangnya, antar bagian organisasinya, supaya terjadi tadi keselarasan atau sesuatu yang ingin disampaikan bisa tersampaikan dengan baik juga ya, ide-idenya. gue ada podcast nih sama Malaka Maghrib. Salah satu kelompok ojek online waktu itu manggil gue gitu, Bang Ferry gitu. Ya terus gue samperin. Terus kita bercanda gitu, ada ya sekitar 8 orang ya ngobrol-ngobrol gitu kan. Wah kalian ngapain di sini? Ya kita ojol konten bang gitu gitu gitu. Wah handphonenya bagus-bagus ya gitu. Gimana bonus sekarang? Salam satu aspal. Terus kita foto-foto karena dulu gue juga pernah narik ya. Jadi cerita, dan itu jadi salah satu momen paling hangat yang gue rasain di situ ya. Langsung ke lapangan. Karena iya banyak banget cerita dan mereka semua tuh ramah-ramah gitu loh, ramah-ramah banget gitu, ceng-cengan gitu. Itu lucu banget lah pokoknya di bawah jembatan itu. Dan gue terima kasih ke salah satu mahasiswi yang mau motoin kami waktu itu. Dan ya sudah, gue pulang, gue pamit. Terus salah satu mbak ya, ada perempuan juga tuh di kelompok ojol itu yang bilang, oh, Bang Ferry sehat-sehat, jangan mati cepat-cepat ya katanya. Harapannya banyak. Kalian juga pulang lah, udah mau peak hour gue bilang. Ini kan kali 2 ya, kalau dulu ya kali 3 ya udah. Gitu. Udah gue sampai ke Malaka, gue podcast, gue buka sosial media, dan ya kejahatan dan kebrutalan itu terjadi ya. Mobil barakuda mungkin kita lihat, kita semua sama-sama melihat mobil barakuda menggiring salah satu ojol, dan Ini sangat menyedihkan sekali ya ternyata kejadian di ini. luar video itu pun masih banyak ada korban lain, dan seperti yang kita ketahui ya ada korban jiwa, ada meninggal. Artinya udah lebih dari satu nyawa yang melayang. Satu nyawa aja udah berharga teman, dan itu sangat-sangat menyayat hati sebenarnya. Dan ini yang menjadi trigger yang akhirnya kan semuanya tuh pada apa ya, kasihan gitu ya, ngeliat ada orang yang sedang kesulitan, sedang kerja, harus akhirnya berakhir tragis seperti ini, harus tergilas mobil taktis seperti itu ya. Padahal mungkin dia nggak ikut demo, dia hanya apa ya, nganterin makanan atau barang yang harusnya sampai gitu, tapi harus menjadi korban dari kejadian seperti ini. Itu sangat menyedihkan sekali. Makanya hari ini tuh kemarahan itu sudah nggak bisa lagi kita petakan, kita mapping, aksi itu bisa terjadi di mana-mana, dan ini adalah momen yang paling genting ya teman-teman, karena apapun bisa terjadi, apapun bisa ditunggangi, apapun bisa disusupi, dan semua pintu untuk menuju hal yang buruk itu sudah mulai terbuka satu persatu. Ya, jadi ini karena amarah tuh terbendung sampai sangat banyak. Itu kalau misalnya dengan percikan sedikit, itu bendungan tuh bisa hancur. Kalau udah hancur, udah kemana-mana. Nggak bisa, nggak ada yang ngatur lagi. Kalau udah nggak terorganisir, nggak ada yang bisa ngatur, itu nanti akhirnya apa? Anarkis. Ya, jadi membuat kerusakan yang tidak diperlukan sebenarnya. Jadi demo yang baik itu demo yang bisa menyampaikan aspirasi, bukan menghancurkan fasilitas umum. Gitu, kalau udah sampai anarkis, berarti itu bukan demo yang benar ya. Padahal kan kalau misalnya menghancurkan dan sebagainya itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah nambah masalah baru.
yang fasilitasnya rusak harus diganti, pakai uang pajak kalian lagi ya nanti urusannya. Udah nanti jadi kacau, semuanya bakal kena terdampak ya, nggak cuma orang yang demo itu tapi semua orang ya satu daerah itu yang akan menimpa akibatnya. Ya kita lihat kan aksi sudah titiknya udah nggak tahu lagi di mana, di setiap titik Di kita mana-mana. melihat aksi gitu, atau kita lihat seruan-seruan yang sifatnya sangat-sangat provokatif Iya, untuk tuh saudara-saudara dipancing kita ras minoritas atau agama minoritas di Indonesia. Kita mulai melihat jadi banyak hal gitu dimunculkan, kayak isu-isu kayak agama, etnis ya, suku dan sebagainya itu dikeluarin semua gitu ya, dipancing semua supaya amarah warga ini semakin semakin besar, jadi semakin tidak teratur dan tidak terorganisir gitu. Jadi kalau udah nggak terorganisir itu bisa dimainkan atau dimanfaatkan sama pihak-pihak yang ingin manfaatkan hal tersebut gitu ya, jadi semakin kacau gitu, karena ada ya pihak-pihak tertentu yang senang ketika masyarakat itu semakin kacau, jadi nggak bersatu dalam satu hal ya, satu tujuan gitu. seruan yang tidak masuk akal dan beberapa kondisi yang cukup sangat mencekam gitu. Ya, Nah untuk itulah video ini gue buat teman-teman. Kalau kalian berpikir apa yang harus kita lakukan sekarang, yang harus kita lakukan sekarang adalah bertahan hidup. Jangan gampang survive. terpancing, terprovokasi, dicek apapun yang kalian lihat, saksikan dan dengar. Kasih ruang untuk berpikir dengan jelas teman-teman, semarah apapun lu, seemosi apapun lu, karena kita nggak pernah tahu siapa yang berusaha mengambil keuntungan dari situasi ini semua. Jangan Jadi jaga emosi dan jangan terprovokasi. Ya itu solusinya yang bisa kita lakukan sekarang. jatuh pada darurat militer. Jangan sampai negara ini harus jatuh pada darurat militer. Iya, Nah, itu buat bahaya sekali. pemerintah, kalian adalah salah satu pihak yang paling bertanggung jawab dari semua kerusuhan dan keributan ini. Maaf saja tidak tercukup. Kita butuh tanggung jawab yang lebih. Kita butuh ada yang tax the responsibility. Kita butuh evaluasi besar-besaran. Kita butuh perubahan besar-besaran. Mau itu presiden, ketua DPR, Kapolri, Panglima dan lain sebagainya. Dan kita butuh masyarakat tahu siapa yang bersalah, masyarakat tahu sedang diapakan mereka-mereka yang bersalah ini, apa tindakannya, jangan difabricated lagi, jangan ditwist-twist lagi, jangan ada dilindungi, jangan dikasih keringanan kehukuman, jangan biarkan anggota DPR itu kabur setelah membuat semua kekacauan. At least di momen kayak gini, kalau kalian benar-benar menyayangi nyawa kalian sendiri dan jabatan yang benar-benar kalian perjuangkan itu, ya lakukanlah hal yang benar gitu. Semua Nggak cukup untuk minta maaf saja gitu. Jangan cuma minta maaf, tapi harus ada bukti nyata. Ini solusinya bagaimana? Gitu ya, dari pemerintahnya atau dari aparat-aparat yang mengamankan negara ini gitu. Jangan hanya menutupi ini nggak ada masalah atau sebagainya, tapi harus ada bukti nyata. Ini solusinya bagaimana supaya masyarakat itu bisa lebih tenang. Gitu. Kalau misalnya nggak diberikan solusi nyata atau bukti nyata yang nggak ada, ya masyarakat makin marah gitu kan. Harus ada tanggung jawab gitu ya dari pemerintah ini ya, karena masyarakat udah percaya awalnya, tapi karena pemerintah ini mengkhianati kepercayaan tersebut ya masyarakat marah akhirnya gitu. Jadi butuh solusi yang konkret yang ada hasilnya, nggak cuma omongan doang, nggak cuma janji doang gitu ya, harus ada buktinya. naikin gaji lah, apalah, batalin. Kalau ada yang harus dicopot dari posisinya, copot. Jangan jadi pengecut aja Bapak Ibu semua. Bukti Apalagi nyatanya. sih yang bisa bikin kalian jadi pengecut, kalian udah punya uang, posisi, jabatan, pengaruh. Itu nggak cukup untuk membuat kalian menjadi seseorang yang punya mental yang benar gitu. Bukan seseorang yang kabur setelah membuat masalah segitu banyak. Jadi itu sih, kalau mau situasi ini aman dan terkendali, tidak ada darurat militer, tidak ada kerusuhan, tidak terjadi semua catatan sejarah yang kelam, maka pemerintah harus melakukan dan mengambil tindakan gitu. Ya nggak cukup gestur, sekarang udah nggak cukup lagi good PR, udah nggak cukup lagi gestur, harus ada tindakan yang jelas. Harus ada Ya, harus peraturan ada yang bukti dicabut, nyata harus ada orang yang bertanggung jawab, untuk harus ada kebijakan. tindakan yang jelas, harus ada perubahan besar-besaran. Seperti yang gue bilang gitu loh. Mungkin ada ribuan pejabat dengan ratusan ribu pasukan di bawahnya, tapi rakyat Indonesia itu ada ratusan juta. Dan kalian nggak pernah bisa mengira sebesar apa api yang bisa dibuat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi lakukanlah hal yang benar kali ini gitu. Kita sama-sama mau tinggal di republik yang damai, republik yang adil, dan republik yang baik untuk anak cucu kita. Itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya sih ya. Ya, jadi itu yang bisa kita pelajari dari video ini ya. Dan kalau misalnya negara itu makmur, negaranya aman, itu semua orang yang akan merasakan kondisi tersebut gitu, nggak cuma sebagian saja. Jadi misalnya dari kebijakannya bagus ya, nanti masyarakatnya hidupnya enak gitu, terbantu. Misalnya sekolahnya gratis, kesehatannya gratis gitu kan, itu dari kebijakan misalnya.
yaitu banyak hal yang lainnya gitu, dari ekonominya, dari ya hal yang lainnya lah, banyak hal gitu. Kalau misalnya baik suatu negara, maka semuanya akan merasakan kebaikan tersebut. Tapi kalau misalnya ada sebagian saja yang menikmatinya, maka yang lain harus menderita gitu. Jadi semua kekayaan, semua kekuasaan itu berpusat pada pemerintah tadi gitu. Nanti yang nggak dapat kekuasaan, yang nggak dapat jabatan, yang nggak dapat kekayaan, ya harus menderita, harus menghidupi gitu ya orang-orang tadi yang ada di atasnya. Itu jadi kayak apa ya, kalau zaman dulu bilangnya kayak budak gitu ya. Jadi yang bawahnya itu diserap semua kekayaannya, seluruh waktunya itu untuk menghidupi orang yang ada di atasnya. Ya kita nggak mau kondisi tersebut terjadi di Indonesia. Maunya kita semuanya kalau bisa rata. Ya maksudnya nggak ada yang benar-benar di bawah gitu. Kalau bisa yang paling di bawah itu adalah orang yang hidup dengan keamanan dari pangannya, sandangnya, papannya. Jadi semua kehidupan primer itu bisa tersedia dengan baik. Kalau bisa nanti sampai ke depannya, masa depannya misalnya dari pendidikannya, kesehatannya itu bisa dijamin oleh negara. Yaitu harapan dari kita semua ya. Semoga hal ini bisa terjadi ya di Indonesia ini ya. Ya mungkin itu yang apa ya, bisa kita pelajari lah dari video ini. Nah mungkin kalau kalian tertarik dengan video aslinya, itu link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.